Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini di pagi yang berbahagia ini kita juga masih dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun ada mungkin di antara kita yang sedang dalam sakit dan perawatan, semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan keberkahan kesehatan untuk kita semua. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Beliaulah kekasih Allah, teladan kita semua, dan kita berharap mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Ibu-ibu, kajian kita hari ini kita akan bahas surah As-Saff ayat 10 sampai ayat ke-13. Surah As-Saff, silakan dibuka. Ini surah yang ke-61. Surah yang ke-61 ayat 10 hingga ayat 13. Sebagaimana biasa, kita mintakan kepada salah seorang dari jamaah yang mau membaca, sedangkan yang lain menyimak untuk dapat pahala kita semua. Surah As-Saff, surah ke-61 ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ke-10, Bu. Ya. Ya. Tunjikum wa tujahiduna yaghfir, terus Bu, yaghfir lakum yudkhilkum fawzul azim wa ukhra. Satu lagi. Sadaqallahul adzim. Siapa yang berkenan membaca terjemahannya, silakan. Ayat 10 sampai ayat 13. Kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Itulah yang lebih baik bagi kamu.
Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat-tempat yang tinggal yang baik di dalam surga dan kemuliaan. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu suka, yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang. Ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan menyimak semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ayat yang tadi telah dibacakan dan telah kita simak bersama, ini salah satu ayat yang menggambarkan betapa rahmat dan kasih sayang Allah untuk kita itu begitu besar. Allah panggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan yang bisa kita katakan ibu-ibu panggilan intim, panggilan mesra, panggilan istimewa. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak sembarang memanggil orang. Yang dipanggil biasanya siapa? Para nabi. Ya Yahya, ya Musa, ya Adam. Dipanggil para nabi. Dipanggil oleh Allah siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal rasul. Tapi termasuk mendapatkan satu keistimewaan dari Allah, yang bukan nabi, yang bukan rasul, tapi mereka beriman, Allah pun memanggil mereka. Apakah semua manusia dapat keistimewaan ini? Enggak. Memang ada panggilan Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi ibu-ibu, tidak ada satupun ayat Allah manggil orang kafir. Gak ada ya ayyuhallazina kafaru, gak ada. Yang ada ya ayyuhallazina aman. Kenapa? Karena biasanya yang dipanggil itu adalah yang dekat. Kalau yang jauh gimana manggilnya? Dan panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman ini mengisyaratkan kita ini sebagai orang yang beriman dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah kalau mau memerintahkan sesuatu, yang disuruhnya orang yang beriman. Gak mungkin disuruhnya orang yang kafir. Kenapa? Karena tentunya rasa dekat kita dengan Allah membuat kita meyakini Allah itu kalau nyuruh perintahnya pasti adil. Allah itu kalau merintah instruksinya pasti bijaksana. Inilah yang membuat kita melakukan apa yang Allah minta untuk kita kerjakan. Dan dalam Al-Quran secara keseluruhan, ayat yang dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu kurang lebih ada 99 ayat. Jadi ini ayat salah satu di antara ayat yang Allah memanggil kita dengan panggilan iman. Apa yang Allah sampaikan di ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, mau gak aku tunjukkan pada kalian satu bisnis, satu perdagangan, satu perniagaan yang mana kalau kita biasa cerita tentang bisnis, cerita tentang jualan, cerita tentang niaga, pasti hitungnya apa? Untung rugi. Kalau ditanya mau jual ini enggak, apa untungnya? Mau ikut enggak MLM ini dan itu? Ditanya, gimana untungnya? Sudah tertanam dalam diri setiap manusia, dia tidak akan mau terlibat dalam sebuah bisnis kalau enggak ada untungnya. Apalagi kalau sampai buat rugi. Ada modal di situ rugi, ada waktu di situ rugi, ya. Pikiran semua tersita gara-gara bisnis kadang-kadang. Nah, Allah katakan,
Keuntungan kalau kau berbisnis dengan Allah beda dengan ketika berbisnis dengan manusia. Kalau bisnis sama manusia, kalau pas mitranya tepat, jujur, amanah, lagi dagangannya juga daya beli kuat, akhirnya kadang-kadang bisa untung kita banyak. Tapi berbisnis dalam dunia manusia nggak selalu untung, ya Bu ya. Ada kadang-kadang di momen tertentu daya beli masyarakat sedang rendah atau sedang tidak tren barang yang dijual itu. Ya, udah capek pun berjualan tak ada yang beli. Bahkan tak jarang ketika kita berjualan dengan manusia, bukan hanya resikonya bisa rugi, resikonya bisa kena tipu, dilarikan modal dan lain sebagainya. Begitu banyak resiko ketika kita berniaga dengan manusia. Tapi ayat yang tadi dibacakan ini menggambarkan sifat dan keistimewaan kalau kita berdagang sama Allah. Apa balasan dan keuntungan yang kita dapatkan kalau berdagang sama Allah? Tunjikum min azabin alim. Keuntungan yang paling maksimal yang bisa kita ambil ketika berdagang dengan Allah itu apa? Kau selamat dari siksa api neraka. Kira-kira di dunia ada enggak bisnis yang bisa menjamin bebas dari api neraka? Enggak ada. Tapi itulah hebatnya berbisnis dengan Allah. Dalam ayat yang lain dikatakan wa tijaratan lan tabur. Jual beli yang enggak mungkin merugi. Karena kalau kita lihat apa yang membuat satu bisnis itu besar. Pertama, kalau memang membutuhkan modal besar. Yang kedua, kadang-kadang modalnya nggak besar, tapi keuntungan yang bisa diperoleh besar. Berbisnis dengan Allah adalah seutama-utamanya berbisnis. Kenapa? Karena kita semua dijanjikan Allah keuntungan yang nggak mungkin didapat dalam bisnis yang lain. Apa itu? Selamat dari siksa api neraka. Ibu-ibu yang saya muliakan, tentunya dalam setiap aktivitas bisnis itu ada berkaitan dengan penjual, pembeli, barang yang dijual, dan apa tujuan kita berbisnis? Apa feedback? Apa keuntungan yang kita peroleh lewat aktivitas bisnis itu? Digambarkan dalam surah As-Saff ayat 10 hingga 13 tadi dengan rinci bentuk bisnis dengan Allah. Gimana syaratnya supaya bisnis dengan Allah? Apa modal kita untuk berbisnis dengan Allah? Dijelaskan di ayat ke-11. Allah katakan, tu'minuna billahi wa rasulih. Modal paling penting untuk bisnis sama Allah apa? Modal pertama adalah kau harus beriman pada Allah dan Rasulnya. Jadi iman itu modal paling penting untuk berbisnis dengan Allah. Ibaratnya tanpa ada iman, ya kesempatan kita untuk berbisnis dengan Allah gak mungkin terbuka. Beriman kepada Allah, meyakini Allah Maha Adil, meyakini Allah Maha Bijaksana, meyakini Allah Maha Kaya, meyakini Allah Maha segalanya. Iman kepada Allah ini penting sekali sebagai modal kita berbisnis dengan Allah. Bukan hanya beriman pada Allah, wa rasulihi, harus beriman juga sama Rasul. Kita meyakini Nabi Muhammad utusan Allah. Kita meyakini Nabi Muhammad bukan tukang tipu, bukan tukang sihir, bukan orang yang memberikan janji palsu. Tidak, yang disampaikan Nabi betul. Itu adalah pesan yang Allah sampaikan kepadanya. Tu'minuna billahi wa rasulih. Kemudian apa modal berikutnya, ibu-ibu? Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi kalau modal pertama itu namanya modal paling pokok. Modal pokoknya apa? Iman dulu. Setelah adanya iman, untuk bisa berbisnis apa? Perlu tambahan selain modal pokok.
Apa itu? Kau berjihad di jalan Allah dengan jiwamu dan dengan harta. Ibu-ibu yang saya muliakan, kalau disebut engkau berjihad di jalan Allah, sering sekali kalau dengar kata jihad, orang-orang langsung terpikir ini disuruh perang ini. Seakan-akan jihad itu bentuknya cuma perang. Kita tidak pungkiri salah satu bentuk jihad adalah perang. Tapi jangan kita membatasi seakan-akan jihad itu ya cuma perang. Tidak. Bagaimana berjihad di jalan Allah? Semua daya dan upaya yang kita kerahkan, ngajak orang kepada kebaikan, memperkenalkan Islam kepada mereka, itu pun adalah berjihad. Jadi kadang-kadang kita ajak rekan kita, orang kita kenal, ya mungkin dibawa kepada, nggak langsung diajaknya, yuk masuk Islam, tidak. Tapi dibawanya kepada amalan-amalan yang disuruh Islam. Mengasihi anak yatim misalnya, dibawa, ayo kita santun anak yatim. Tertarik dia, oh begini rupanya dalam Islam ya. Lambat laun terbuka hatinya. Ini juga berjihad. Setiap upaya kita mengajak orang untuk lebih mengenal agama kita, itu adalah jihad. Dan dalam berjihad ini ibu-ibu, ada jihad dengan jiwa, ada jihad dengan harta. Jihad dengan jiwa macam mana? Kita luangkan waktu, itu jihad dengan jiwa. Kita berikan sebagian dari umur kita untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan-kegiatan dakwah. Masing-masing buat rumah tahfiz. Dia yang nyusun programnya apa, dia yang cari sponsornya mana. Ini sudah berjihad. Waktu yang kita habiskan, itulah jihad dengan jiwa. Karena nyawa manusia ini hakikatnya apa? Hitungan hari. Diri manusia ini, kata Imam Hasan Basri, tidak lebih daripada sekumpulan hari. Jadi setiap hari berlalu, berkuranglah bagian dari diri kita. Jadi kalau waktu yang Allah amanahkan pada kita, kita gunakan untuk ngaji seperti ini, untuk amal-amal sosial, untuk amal-amal dakwah. Ini juga masuk berjihad dengan jiwa. Karena kita relakan waktu yang kita punya, dan waktu itu adalah modal terpenting dalam hidup manusia. Kenapa saya katakan terpenting? Kalau hilang uang, bisa dicari nggak bu gantinya? Bisa. Rugi 1 M, insya Allah dengan semangat bisa lagi dapat. Bukan hanya membalikkan 1 M, lebih dari itu dapat. Tapi kalau waktu dari usia kita sudah berlalu, bisa nggak kita mundur 5 detik yang lalu? Nggak bisa. Ya. Kadang-kadang kita terpikir waktu usia 20 tahunan dulu kayak mana ya? Terbayang kita. Bisa nggak balik lagi ke era itu? Bisa nggak balik lagi ke masa itu? Apalagi sekarang udah makin canggih AI. Foto lama ya bisa dibuat bergerak. Ya, kadang-kadang dibuat foto kita sekarang. Kalau ditambah usia 10 tahun ke depan, gimana foto kita kemudian? Kalau dimundurkan berapa puluh tahun ke belakang, gimana foto kita? Coba bayangkan. Tapi itu mungkin tampilannya saja. Tapi benar-benar balik ke zaman itu nggak mungkin. Makanya mengorbankan waktu yang kita punya untuk amal-amal dakwah, amal-amal soleh, itu masuk berjihad dengan nyawa kita. Makanya puasa pun sebagai salah satu perintah Allah yang dalam beberapa hari ke depan kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan, ya, 10 hari ke depan, tentunya ini pun bagian dari jihad. Puasa itu jihad nggak? Iya, jihad lawan hawa nafsu. Kita pengen makan, pengen minum, pengen senang-senang, tapi ketika puasa kau lawan keinginanmu itu, supaya waktu yang kau punya kau gunakan untuk hal-hal yang positif. Itu jihad.
Ketika kita sholat, ada jihadnya di situ. Coba bayangkan ibu-ibu, begitu takbir Allahu Akbar, mulailah setan itu ngajak perang di situ. Diingatkan kita belum bayar arisan. Diingatkan kita ini minggu depan jula-jula narik di sini katanya. Sehingga akhirnya yang menjadi tujuan fokus dalam sholat malah ambiar. Jadi sholat pun medan jihad. Jadi setelah modal beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, syarat untuk dapat berbisnis dengan Allah adalah berjihad dengan jiwamu, dengan hidupmu, dengan waktumu, dan dengan harta. Harta ini ya termasuklah di situ. Uang kita, aset kita, apa yang bisa kita berikan untuk agama ini. Ya, masing-masing tentunya punya amalan andalan. Apalagi kalau kita lihat ibu-ibu, orang yang cerdas tak hanya ingin sedekahnya itu mengalirkan pahala waktu dia sedekah. Tapi orang yang cerdas pengen apa? Sudah selesai pun sedekahku, masih mengalir pahalanya pada diriku walaupun sudah meninggal dunia. Kan begitu orang pengen. Itu termasuk dalam berjihad dengan harta. Ada wakaf Al-Quran lah dia buat. Selama Qurannya masih dibaca orang, walaupun dia sudah meninggal, mengalir pahala. Ada wakaf ambulan lah mungkin dibuatnya. Selama mobil itu hidup, masih ngangkat orang, jenazah ke kuburan dipakai tanpa dipungut biaya, mungkin hanya uang-uang operasional minyak saja. Nah, ini juga bagian mengalirkan pahala. Apalagi dia wakaf tanah, dia wakaf masjid, dia wakaf apapun. Ini semua bagian dari berjihad dengan harta. Jadi modal kita kalau mau berbisnis sama Allah tadi adalah iman kepada Allah, iman pada Rasul, dan jangan lupa modalmu berikutnya adalah jihad. Apakah jihad dengan hidupmu, dengan waktumu, dengan usia yang kau punya, atau kita berjihad dengan harta benda yang Allah titipkan dan amanahkan untuk kita semua. Ibu-ibu yang saya muliakan, kalau kita perhatikan setelah dengan modal ini, apa yang insya Allah akan berikan untuk kita? Allah katakan di penutup ayat 11, Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ketika kau beriman pada Allah, kepada Rasul, dan kau berjihad dengan nyawa, bahkan dengan hartamu, itu lebih baik untukmu kalau kau mengetahuinya. Jadi maknanya apa ini? Coba bayangkan, kalau ada orang punya rumah, ya kadang-kadang rumahnya mungkin dia sewakan. Dapatlah biaya sewa mungkin tahunan sekian. Pilihan yang lain, udah rumah ini kuberikan fasilitas untuk tempat tahfiz. Mungkin dengan kalkulator dunia, apa yang seharusnya dia dapat kalau dia sewa, nggak dapat. Misalnya kalau tiap tahun dia sewakan rumahnya 30 hingga 50 juta, nggak dapat uang itu ketika dia jadikan sebagai tempat tahfiz. Tapi di sisi lain Allah katakan, kalau kau tahu keutamaan berbisnis sama Allah, bahkan ketika engkau berjihad dengan hartamu, menurut kalkulator dunia kau berkurang pendapatan, tapi sesungguhnya tidak demikian. Makanya disinilah ada yang namanya konsep berkah, ibu-ibu. Konsep berkah sama seperti nama pengajian kita, Sakinatul Berkah. Tenang berkah, itu dia. Berkahnya apa? Bagaimana sesuatu yang sedikit tapi bisa memberikan feedback dan manfaat yang lebih besar. Ya, kadang-kadang orang itu kan nggak perlu banyak-banyak, yang penting kapan perlu ada, itu dia. Itulah makna berkah. Usianya berkah, artinya apa?
ya, sampai dengan usia tertentu, makin bertambah usia, makin banyak waktunya digunakan untuk kebaikan. Ini berkah, ya, sehat, diberikan ketenangan jiwa. Ini semua bentuk dari keberkahan. Duit yang berkah itu apa? Duit mungkin dari segi nominal gak banyak, tapi bisa memberikan manfaat. Ya, kadang-kadang orang bingung juga kita lihat. Orang tuanya petani, berapalah, bukan yang punya sawah, hanya menggarap sawah tanah orang. Digaji juga dengan tidak seberapa, tapi anaknya dengan keberkahan tadi bisa lulus perguruan tinggi, bisa tamat, bahkan jadi orang hebat kemudian. Di sisi yang lain, ada anak diberikan guyuran uang yang banyak, tapi akhirnya apa? Uang banyak, pendidikannya nggak jalan, malah pergaulannya salah. Ini yang dikatakan hilangnya berkah. Jadi nggak selalu yang banyak duit itu membawa kebaikan, dan nggak selalu yang terbatas keuangannya nggak bisa mendapatkan apa yang diharapkannya. Itu makna berkah. Jadi Allah katakan, kalau kau tahu keutamaan berbisnis dengan Allah dibandingkan berbisnis dengan manusia, pasti kau akan pilih bisnis dengan Allah. Walaupun mungkin lewat kalkulator dunia kita anggap agak berkurang pemasukan ini, tapi lewat pendapatan yang sedikit tapi halal, itulah yang membawa nilai tambah dalam kehidupan. Ibu-ibu yang saya muliakan, Allah melanjutkan lagi, kalau kau punya modal yang tadi disampaikan, iman dan jihad, baik dengan nyawa ataupun dengan harta, ketika kita berbisnis dengan Allah, apa prospek keuntungan yang mungkin bisa kita peroleh? Allah katakan di sini, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan ampuni dosa-dosamu dan Allah akan masukkan engkau ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakina thayyibatan fi jannati adnin, dan tempat tinggal yang baik dalam syurga Eden. Zalikal fauzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Jadi kalau sekedar untungnya berapa ratus juta, berapa miliar, berapa triliun, kalau tidak dikaitkan dengan kehidupan abadi di akhirat, itu nggak ada apa-apanya untung itu. Kenapa nggak ada apa-apanya? Karena kalaupun kita untung banyak, nggak dibawa mati juga. Ya. Kadang-kadang ibu-ibu, banyak orang luar biasa, kerja keras mengumpulkan harta, meninggal dunia nggak sempat dia pun menikmati hartanya. Yang nikmati siapa? Keturunannya, ahli warisnya, dan belum tentu juga ahli waris yang mendapatkan harta itu karena dia mendapatkannya lewat cara yang nggak susah, ya, akhirnya disalahgunakan bahkan untuk tujuan-tujuan yang buruk. Tapi yakinlah, kalau kita semua tentunya seperti dikatakan Nabi, ya kalau kau tinggalkan hartamu untuk keluargamu lebih baik daripada kau meninggal gak ada warisan apa-apa. Tapi jangan pula kecintaan kita terhadap keturunan kita membuat kita lupa bekal yang baik untuk kita bawa apa. Ya, kadang-kadang kita siapkan untuk anak pertama nih rumahnya, untuk anak kedua ini, bahkan kita belikan juga ini kebun sekian hektar untuk kau, ini untuk kau lanjutkan. Tapi kita pikir, nanti setelah aku meninggal, apa yang kau bawa? Disinilah yang Allah katakan, ketika kau berbisnis sama Allah, maka segala apa yang kau belanjakan itu tak hilang, bahkan dosamu diampuni, Allah masukkan kau dalam syurga, dan disiapkan rumah-rumah yang baik untukmu di surga Aden, surga Eden. Itulah kemenangan yang besar. Nah, makanya ibu-ibu, ini menggambarkan pada kita, kalau kita punya harta, mana lebih utama? Harta itu kita wakafkan sebahagian ketika kita masih hidup,
Atau kita buat wasiat, nanti sebagian dari warisan kalian wakafkan ya untukku. Mana yang lebih utama? Para ulama sepakat mewakafkan. Ketika kita masih hidup, kita langsung yang berbuat, itu berkali-kali lebih baik. Kenapa? Karena wasiat itu pun sebenarnya tak wajib. Ada wasiat yang wajib, ada wasiat yang sunnah, ada wasiat yang haram. Apa wasiat yang wajib? Kalau isi wasiat itu hukumnya wajib, maka wajib dikerjakan. Kalau orang tua berpesan, nah, meninggal ayah, meninggal mak, jangan lupa solat. Ini wajib, karena hukum solat wajib. Tapi kalau orang tua bilang, nanti sebagian bangunkanlah masjid untuk kami, kasih nama kami. Semaksimal mungkin anak mungkin keluarkan dari warisan itu cuman 1/3, paling maksimal. Kalau dia katakan, udahlah kurang dari itu aja lah, kita pun lebih butuh ini gitu. Salah enggak dia? Jadi tidak dianggap itu sebagai sebuah kewajiban. Walaupun kalau kita kerjakan itu lebih utama. Kita memenuhi keinginan orang tua kita yang mewariskan harta. Tapi sekali lagi, di saat usia masih ada, berjihad dengan harta, berjihad dengan nyawa, itu yang bisa menjamin Allah siapkan tempat tinggal yang baik untuk kita semua di surga Adan. Ibu-ibu yang saya muliakan, di ayat terakhir yang kita baca tadi, bukan hanya itu yang kita dapatkan, keuntungan berbisnis sama Allah, diampuni dosa, masuk surga, dikasih tempat tinggal yang baik. Ada bonus-bonus lain ketika kita berbisnis dengan Allah. Apa bonusnya? Wa ukhra tuhibbunaha. Dan ada karunia Allah yang lain yang pasti kamu suka. Apa itu? Nasrum minallah. Jadi orang yang dalam hidupnya itu suka berbisnis sama Allah, ketika datang momen-momen sulit, ibu-ibu, datang momen-momen kita berharap, kapanlah Allah bantu aku, Allah akan turunkan pertolongannya kepada mereka yang senantiasa berbisnis kepadanya. Makanya segala bentuk aktivitas sedekah misalnya, itu secara agama dianggap sebagai salah satu sebab untuk menjaga kesehatan psikis dan fisik. Bukankah Rasulullah mengatakan dalam hadis, tolaklah penyakit dengan sedekah. Tolaklah penyakit dengan sedekah. Ketika kita rajin bersedekah, penyakit pun jauh. Kalau udah sakit duluan baru sedekah, sedekah pun bisa menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dikatakan bonus. Kalau tadi kan cerita untungnya untuk akhirat, diampuni dosa, masuk dalam surga, dikasih tempat tinggal yang baik di surga. Apa untungnya untuk kami di dunia berbisnis dengan Allah? Dikatakan di sini, nasrum minallah. Kapan kau sulit, Allah bantu. Hebat gak itu? Ibu-ibu, makanya kalau kita perhatikan, ada ungkapan Nabi. Ungkapan ini cukup dalam sekali maknanya. Apa kata Rasul? Kenali Tuhanmu di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat sempit. Artinya apa? Di saat kita sehat, bugar, fisik prima, pendapatan stabil, karir menanjak, kenali Tuhanmu di waktu itu. Banyak-banyak kau berjihad dengan hartamu. Kenapa? Karena momen itu nggak selalu seperti itu. Roda kehidupan pasti berputar. Nah, ketika mulai datang penyakit, apa yang terjadi? Sebagaimana kau kenal Allah di waktu lapang, Allah pun kenal kau di waktu sempit. Nasrum minallah. Allah pun kasih pertolongan. Saat kadang-kadang kita kena tipu sama mitra bisnis, saat kadang-kadang kita dikhianati oleh orang-orang terdekat, rasanya sakit sekali itu. Tapi di momen kita hampir jatuh,
seperti ada kekuatan yang menolong kita. Siapa? Allah. Dikuatkan sehingga kita bisa bangkit dari keterpurukan, membangun bisnis, akhirnya berkembang lagi. Nah, dalam sejarah, siapa orang yang paling terkenal berbisnis dengan Allah? Dialah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi, saudagar. Kalau zaman sekarang ini bukan lagi jutawan atau miliarder, triliuner ini. Duitnya nggak terhitung. Tapi dengan uang yang banyak itu, apakah Utsman bin Affan kemudian takut mengeluarkan hartanya? Enggak. Sampai Rasulullah mengungkapkan satu perkataan, ibu-ibu. Ini kesaksian, testimoni dari Nabi. Apa kata Nabi? Tidak ada satupun orang hartanya itu betul-betul bermanfaat untuknya melebihi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, kata Rasulullah. Pengakuan. Kita sekarang pergi ke Mekah, ke Madinah, terbangun hotel-hotel, gedung pencakar langit, tapi di situ tuh buat wakaf Utsman. Wakaf Utsman. Bayangkan sudah 15 abad masih ngalir pahala sama dia. Allah. Ini artinya apa? Nasrun minallah. Gak pernah istilahnya Utsman itu jatuh miskin gara-gara sedekah, jatuh miskin gara-gara berwakaf. Enggak. Jadi manfaat duniawi kita berbisnis Allah, Allah tolong. Kapan? Di momen-momen sulit. Gak hanya itu, wa fathun qarib. Kemenangan yang dekat. Apa makna kemenangan di sini? Maksudnya, ya, kalau orang berbisnis itu kan ada targetnya. Gimanapun bisnis makin berkembang, kita pun juga makin tinggi target-target. Kita pengen pengembangan, buka cabang ini dan itu. Fathun qarib artinya apa? Prestasi yang bertambah tuh makin luas. Itu harapan tiap orang. Tapi dalam konteks ini tentunya kalau kita kaitkan bagaimana kemenangan Islam yang kita perjuangkan dengan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, harta kita, umat Islam itu ya akan kembali berada pada posisi yang tinggi. Ibu-ibu, dulu awal abad ke-20, sekitar tahun 1900-an, ada seorang penulis asal Lebanon. Dia menulis buku, kenapa umat Islam tertinggal sedangkan umat lain maju. Banyak sekali sebab-sebab yang disebutkan di buku itu. Tapi salah satu alasan yang masih cukup sangat relevan dengan zaman sekarang, beliau katakan sikap pengorbanan umat Islam terkait hartanya di masa belakangan jauh menurun dibandingkan kesiapan umat Islam di awal mengorbankan hartanya. Coba bayangkan, kewajiban zakat dalam Islam 2,5% ya. Bandingkan dengan pajak gereja. Berapa pajak gereja, Ibu? 10%. Kita seperempat, lebih sedikit, ya, hanya seperempat dari total berapa yang ditarik oleh gereja dari para jemaatnya. 2,5%. Tapi kalau kita lihat 2 miliar umat Islam, berapa persen yang kaya? Ya, ini belum tentu juga semuanya mengeluarkan zakat sebagaimana porsi minimal. Enggak kita minta porsi maksimal, porsi minimal yang 2,5% itu pun kadang-kadang tidak keluar secara utuh. Nah, jadi ini fathun qarib, artinya orang yang berbisnis dengan Allah, usahanya makin maju, dan itu pun bertampak kepada apa? Makin kuatnya Islam. Makin kuatnya Islam. Cobalah. Maka dari itu, penutup dari ayat yang kita baca tadi apa? Wabasyiril mu'minin. Berikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita disuruh saling mengingatkan, jangan takut kau berbisnis sama Allah. Dan datangnya momentum bulan suci Ramadan. Ini momen luar biasa, bulan penuh kedermawanan. Dari yang paling kecil aja, ibu-ibu,
Siapa kasih makan berbuka orang puasa, baginya pahala seperti pahala orang berpuasa. Ini kan kita korbankan juga, walaupun tak banyak. Kita masak lauk agak dibanyakkan sikit, kita beli kue agak lebih dibanyakkan sikit, bagikan ke masjid atau berikan pada orang-orang yang tak dapat makanan berbuka. Itu sudah, coba bayangkan kalau aspek filantropi zaman sekarang namanya. Filantropi umat Islam ini. Betul-betul kita mau berfilantropi, memberikan dana kita untuk kemajuan agama ini. Apa yang terjadi? Dikatakan inilah bisnis dengan Allah. Ya, ketika kita kasih sama orang miskin sedekah, harus kita yakini yang balas sedekah kita bukan orang miskin itu, tapi Allah yang menyuruhmu bersedekah. Allah lah yang akan balas. Ketika ada kawan berutang, nampak susah kali dia, memang kitalah harapan dia. Akhirnya kita bantu. Udahlah, kalau ada duit nanti kau balikkan, kalau enggak ya udahlah, ku niatkan aja di sedekah sama kau. Kita berikan bantuan seperti itu. Boleh jadi ya, yang balas bukan dia, Allah. Yakinlah, tidak ada sekecil pun bantuan kita untuk orang-orang yang membutuhkan dengan harta kita, kecuali itu bagian dari bentuk berjihad dengan harta. Ini yang saya dapat sampaikan. Kita telah kupas tadi 4 ayat. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok mereka yang berbisnis dengan Allah dan mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah nantinya. Ibu-ibu, kalau ada yang mau bertanya sebelum saya tutup dengan doa, saya persilakan. Silakan Ibu. Ya. 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 Baik. Ya. Baik. Terima kasih Ibu. Bagi seseorang yang hidup, amalan apa yang dapat dilakukannya untuk memberikan kebermanfaatan untuk yang sudah meninggal? Ada amalan yang diperselisihkan, tapi ada amalan yang disepakati sampai. Di antara amalan yang disepakati sampai itu apa? Sedekah orang hidup yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Mau sedekah makanan, mau sedekah pakaian, apalagi sedekah Al-Quran. Ini kita tak sebut sedekah, tapi kita namakan wakaf Al-Quran. Selama kita kasih Al-Quran itu kepada orang yang memang akan memanfaatkan Quran itu, dibacanya untuk murojaah, untuk hafalan. Tapi kadang-kadang kuncinya ini, Quran itu kita kasih ke siapa? Kita kasih orang tak pernah dibacanya, ini kan gak mengalir pahala. Tapi selama Quran itu dibaca, sampai udah agak kusut pun Quran itu, selama masih dibaca masih mengalir. Jadi kuncinya kita berikan, kita serahkan kepada orang yang kita kuat dugaan kita, ini akan dimanfaatkanlah sedekahku ini, wakaf Quran ini. Ya, itu boleh dan tak diperselisihkan. Kemudian kalau kita pernah kerja tadi ya, sebelumnya kerja di bank atau lembaga keuangan, sekarang kita sudah berhenti. Nah, selama masa bekerja dulu kita sudah laksanakan kewajiban kita, kita keluarkan kewajiban kita. Kalau kewajiban 2,5, kita keluarkan sampai 5%. Karena kita merasa ya keluarkan aja lebih ini, lebih. Satu sisi itu salah satu amalan yang dapat. Ya. Dia saya ini dan dia Hamka masih
Kemudian ada 7 orang tahun 1918 yang pertama kali saya. Dan di rumah bumi saya. Saya mau kasih nama Bumi. Tapi bumi saya ini semua Belanda. Ini berubah. Nah, sampai sekarang nama saya itu berubah, maka saya Enggak, ya. Nama ini kan selama nama ya gara-gara berubah nama taklah otomatis jadi murtad atau tidak, ya. Kecuali nama itu memang spesifik menunjukkan identitas agama tertentu. Baiknya kita rubahlah ke nama yang lebih berbau Islami. Tapi dari sisi kewajiban kita sudah kita keluarkan tadi 5% lebih dari yang seharusnya, ya. Nah, ini sambil juga tetap kita memperbanyak istighfar dan bertaubat, karena yang namanya hal-hal yang sifatnya subuhat ini kan kita juga nggak tahu pasti berapa yang kita terima, berapa yang ada unsur haram, berapa yang ada unsur halal. Jadi tetap walaupun kita keluarkan haknya, tapi alhamdulillah karena kita sudah tinggalkan, kita juga banyak-banyak tetap beristighfar dan memohon ampun sama Allah. Insya Allah itu diterima oleh Allah. Ya, silakan. Baik, ibu-ibu, kalau tidak ada lagi, insya Allah kita tutup majelis ini dengan doa. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'un la yughadir saqama. Ishfi ikhwatana al-marda wa khususan li ummina Ida Zainal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'un la yughadir saqama. Fashfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, di kesempatan yang berbahagia ini, atas nama diri saya pribadi keluarga, saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Mohon maaf apabila dalam kajian yang saya sampaikan selama ini ada kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan, mudah-mudahan dapat dimaafkan dan kita semua mudah-mudahan tergolong ke dalam kelompok yang diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.